selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membacakan thread Twitter dari @imsun0 yang berjudul Tuyul Lungko. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berasal dari almarhumah nenekku atau ibunya ibuku. Tadi, sebelum berangkat ke kota, ibu menceritakan cerita itu. Jadi, dari zaman dahulu itu, orang piara tuyul sudah ada, gengs. Dan bisa tebak gak? Apa yang dilakukan tuyul itu? Jadi, tuyul itu mencuri, tapi bukan uang atau perhiasan, melainkan mencuri lungko. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh gini. Jadi kalian ada ladang atau sawah. Nah, itu setelah dicangkul atau dibajak, pasti ada tanah yang menggumpal kan? Itu namanya lungko. Nah, tuyul itu mencuri lungko. Kemudian ditaruh di tanah tuannya. Jika sudah siap, baru ditanami sama tuannya. Nanti panennya amat sangat banyak dan bagus-bagus. Tapi ada pantangannya. Jadi ceritanya dimulai. Nama dan semuanya kami samarkan. Hari sudah malam. Lampu yang terbuat dari ublik itu pun ditiup oleh Simbo. Kemudian kami terlelap dalam gelap gulitanya malam. Dalam kesunyian yang memeluk aku, Simbo, dan beberapa saudara kandungku. Ayah, jika kau bertanya seperti itu akan menjadi cerita yang menyedihkan. Di mana ayahku meninggal dalam keadaan sebelum pejuang. Iya, beliau meninggal karena terbunuh oleh mereka yang dulu menyebutkan bangga PKI. Sehingga di keluarga kami hanya tinggal aku, 5 kakakku, dan Simbo. Pagi itu seperti biasa. Kami membantu Simbo untuk berkebun. Walau saat itu matahari sudah menyinari, tapi hawanya masih dingin. Tentu saja, karena masih banyak pohon yang tumbuh dengan rindangnya di sekitar desaku. "Dek, sini yo," ucap Warni kakakku. Dia menyuruhku untuk membantu mengangkat keranjang yang berisi rumput untuk makan sapi-sapi kami. "Iya, Mbak." Aku bergegas mendekat ke Mbak Warni dan membantunya. Simbo pun melihat sejenak, kemudian kembali ke rutinitasnya, yaitu buru di salah satu sawah milik warga sekitar. Aku melihat Simbo yang saat itu sedang beristirahat dengan teman-temannya, yang saat itu buru juga. Aku pun mendekat dan ikut nimbrung, juga ikut makan tiwul atau nasi yang terbuat dari ketela, dan sayuran yang hanya terbuat dari santan dan cabai yang tak dipotong. "Duh, Mbak, sekarang musimnya tuyul lungko," ucap salah seorang teman Simbo sambil mengipas-kipaskan capilnya. "Iya, aku yang mendengar dari orang-orang. Katanya banyak yang lungkonya hilang," jawab Simbo. "Sebenarnya siapa ya pelakunya yuk?" "Aku sendiri yang gak tahu, Bu. Tapi yang pasti ya beda desa. Nggak mungkin lah kalau sedesa.
ketahuan nanti. Iya, dari panen kan? Ucap Limbu, teman buruh Simbo. Kemudian kembali mereka melanjutkan aktivitas agar bisa cepat-cepat untuk pulang. Sebelum pulang pun, kami mandi di sumber air di mana terletak di jalan kami pulang. Aku, Simbo, dan kakakku pun mandi di sana. Masih banyak juga orang yang mandi bahkan antri. Ada juga yang masih sibuk di sawah. Singkat cerita, kami pun sudah selesai dan pulang ke rumah, di mana Simbo membawa ranjang dengan penuh rumput, sedangkan aku dan Warni kakakku membawa rantang wadah makanan. Kami pun tiba dan langsung menaruh semua di teras yang berlantaikan tanah. Kami masuk ke rumah dan disambut oleh kakak-kakakku yang dari tadi menunggu kami. Ada juga yang sepertinya baru pulang dari sekolah. Dulu sekolah rakyat namanya. Kami pun berkumpul, makan bersama dan melakukan kegiatan seperti mendongeng. Tapi kali ini yang didongengkan Simbo mengenai hantu dan jin yang ada di tanah Jawa. Mendengar beberapa kalimat dari Simbo saja sudah membuatku takut untuk tidur sendirian. Setelah dirasa hari sudah mulai larut malam, kami pun tidur bersama, jadi satu. Aduh, kebelet pipis. Batinku yang saat itu sudah kebelet. Karena malam itu sangat gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya meraba-raba dan merasakan wajah Simbo di tanganku. Kubangunkan pelan-pelan. Mbok, Simbo, tuturku pelan. Tiba-tiba aku merasakan Simbo bangun dan menuntunku dalam keadaan gelap gulita. Kemudian setelah aku rasa sudah sampai dapur, baru Simbo menghidupkan ublik. Wajahnya begitu menakutkan karena tersorot ublik yang berwarna oranye keemasan itu. Akan tetapi itu masih mbokku. Kulihat kakinya masih menapak. Aku kebelet pipis. Diantarnya aku keluar rumah. Tepatnya lewat pintu belakang. Orang zaman dahulu tidak punya kamar mandi. Jadi WC dan kamar mandi itu terletak kurang lebih 20 meter dari rumah. Terpisah. Dan lebih seramnya lagi, kamar mandinya itu berada di belakang, di bawah. Jadi harus turun melewati jalan setapak, yang kanan kirinya hanya pohon bambu saja. Sedangkan di depan kamar mandiku itu baru sawah dan ladang. Saat itu hanya sinar dari ublik saja yang menerangi tiap langkah kami menuju kamar mandi yang hanya disekati papan kayu. Aku pun sampai dan pipis di sana. Simbo menunggu di luar. Sesekali aku melihat wajah Simboku. Dia terus menatapku dan kadang tersenyum. Aku pun tersenyum, karena hanya dia yang aku punya sekarang. Mbok, sudah, kataku, kemudian aku berdiri dan menyiram bekas pipisku. Entah, ada angin apa aku melihat dari celah-celah papan kayu yang bolong. Melihat 5 anak kecil sekaligus sedang bermain di sawah. 5 anak kecil dengan kulit putih dan gundul. Saat itu kulihat dengan jelas, karena ada cahaya langsung dari bulan menyinari areal itu. Ada yang bermain kepiting kecil yang biasa aku temukan di kali saat ikut memancing dan kakakku, Tukijan dan Wardi.
Ada yang menari-nari tidak jelas. Ada juga yang lempar-lemparan yang aku nggak tahu mereka sedang melempar apa. Saat itu, kukira mereka hanya bocah yang sedang bermain. Kemudian, aku menghiraukannya dan memanggil Simbo. Tapi anehnya Simbo tidak menjawab. Aku pun mencoba memberanikan diri untuk menengok keluar. Simbo menghilang. Hanya menyisakan ublik yang diam merapi di atas batu yang biasanya aku buat sebagai meja untuk masak-masakan dengan warni kakakku. Aku yang saat itu mulai ketakutan dan tidak berani keluar dari kamar mandi, tidak berani untuk melanjutkan perjalanan kembali ke rumah. Karena gelap dan suara deritan bambu membuatku semakin takut. Kulihat lagi dari celah papan, dan 5 anak itu pun sudah menghilang. Cukup lama aku diam di kamar mandi, berharap Simbo kembali dan membawaku pulang. Tapi semuanya sia-sia. Suasana semakin sunyi. Deritan bambu terdengar seperti jeritan bagiku. Aku memberanikan diri untuk melangkah keluar. Ku ambil ublik itu, dan aku berjalan pulang. Tapi langkah kakiku semakin berat. Dibarengi dengan suara-suara tertawa yang aku tidak tahu dari mana. Hingga secara tiba-tiba muncul 5 bocah yang tadi kulihat di sawah. Matanya hitam bulat besar, memiliki kuping panjang dan satunya lagi sedang berpegang erat pada kakiku. Tingginya kurang lebih sama denganku. Mereka menyeringai padaku. Jangan diberitahu siapa-siapa lo ya, ucap salah satu bocah itu. Kemudian mereka semua membuka lebar-lebar mulutnya hingga muncul seperti rambut dan kepiting. Satu lagi mencakar tanganku. Aku yang saat itu refleks langsung menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Hingga warga pun ke lokasi dan membunyikan titir atau kentongan dari bambu yang diketuk keras berkali-kali. Setelah bunyi-bunyi itu, kelima makhluk itu menghilang menjadi asap putih. Entah berapa lama, banyak warga yang mendatangiku dan menenangkanku. Bahkan, dari banyaknya warga, aku melihat Simboku yang tiba-tiba memelukku dan menangis. Kenapa bisa sembrono sampai sini malam-malam toh? Ucap Simboku. Aku pun saat itu bertanya-tanya dalam hati. Bukannya tadi yang mengantarkanku sampai sini Simbo? Tapi pertanyaan itu tak kutanyakan. Hanya tangisan, bercampur rasa takut yang kurasakan saat itu. Akhirnya aku dibawa kembali ke rumah bersama banyaknya orang tadi. Saat itu pun, aku tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Simbo dan orang-orang yang mencecarku dengan pertanyaan yang sama. Kok bisa sampai sana? Itu pertanyaan yang hampir sering ku dengar malam itu. Besoknya, aku kembali ke rutinitas seperti biasanya. Walau sekarang jadi lebih takut, apalagi ke kamar mandi, walau bersama kakak-kakakku. Simbo pun masih sama dengan rutinitasnya. Di saat yang sama ketika istirahat, aku mendengar Simbo yang sepertinya menceritakan sesuatu yang amat serius dan ada hubungannya dengan kejadian semalam.
Tahu sawah yang dekat rumahmu, Yem? Tanya Limbu yang sepertinya sudah tidak sabar. Ada apa, ada apa? Simbok penasaran. Kemudian mereka membicarakan cukup lirih sehingga aku pun tidak mendengarnya. Yang ku tahu dari perubahan ekspresi Simbok yang seperti kaget seraya bibirnya mengucapkan kata Tuyul Lungkoh. Saat itu pikiranku belum kemana-mana. Yang ku tahu hanya cerita tentang Tuyul Lungkoh yang suka mencuri gumpalan tanah milik orang lain, yang kemudian tanah itu diberikan ke tuannya untuk kemudian ditaruh di sawahnya, sehingga panen melimpah. Yang diambil itu menjadi gagal panen. Hanya itu dongeng yang ku tahu dari Simbok. Tapi sepertinya itu memang ada hubungannya. Aku pun penuh akan rasa penasaran. Kemudian aku izin untuk pulang duluan. Mbok, aku pulang dulu, ucapku yang berdiri dari tempat dudukku, yang terbuat dari semacam karung bekas. Sama siapa? Sendirian, gak takut sama pek-pekan? Tanya Simbokku yang membuatku mengurungkan niat untuk pulang. Sama aku, Mbok. Aku bawain sekalian rumputnya. Saat Warni yang kemudian kami berdua pulang duluan menuju rumah. Dan alasanku sebenarnya adalah untuk melihat ada apa di sawah milik Budiram yang terkenal baik itu. Singkat cerita, aku dan Mbak Warni sudah sampai rumah. Saat itu rumah sepi. Beberapa saudara kami, ada yang di sekolah rakyat, ada yang berladang juga. Sehingga nisakan Warni yang saat itu langsung menghidupkan api dari kayu di tungku sederhana. Sedangkan aku memberanikan diri lagi untuk menuju tempat di mana aku semalam nangis ketakutan. Bahkan bekas cakarannya pun masih ada siang itu. Perlahan, aku menyusuri jalan setapak. Suasana siang memang 180 derajat berbeda. Sangat damai dan asri. Akan tetapi, ada beberapa orang di sana. Ramai. Bahkan sedang melihat sawah yang semalam kulihat begitu asri. Tiba-tiba tandus. Sama seperti gambaran gurun milik Matu Kijan yang pernah diberitahukan ke aku tempo hari. Kulihat beberapa orang itu membawa kapur putih dan mulai menandai lungko-lungko yang mulai mengering. Aku tidak tahu apa maksudnya. Tetapi itu pasti ada hubungannya juga. Saling terkait satu sama lain. Malam itu, aku benar-benar tidak berani lagi untuk ke kamar mandi yang letaknya jauh dari rumah. Walaupun ditemani, aku tetap takut. Permisi. Suara di balik pintu yang terbuat dari kayu jati ini. Silakan masuk, jawab Simbok, mempersilahkan Budera masuk ke rumah. Suara gamelan Jawa lirih dari radio peninggalan bapak terdengar. Aku yang saat itu mainan dengan saudaraku di lantai yang terbuat dari tumpukan batu bata merah, mendengar percakapan Budiram dengan Simbok. Siapa yang tega merusak sawahku ya? Tanya Budiram. Waduh yuk, maaf, aku yang gak tahu, posisi sudah malam dan aku ya sudah tidur. Entah ada perasaan apa.
Tiba-tiba, aku menyelap pembicaraan mereka. "Tuyul lungkoh," ucapku yang direspon ekspresi kaget Buderam dan juga Simbok. "Bilang apa kamu itu?" tanya Simbok sambil tersenyum kecut. Kemudian, aku pun menghampiri Simbok dan duduk di pangkuannya. Aku menceritakan semua kejadian yang aku alami malam itu. Simbok antara percaya dan tidak percaya, tapi memang itu benar adanya. Hingga yang membuat Simbok terkejut adalah saat aku tunjukkan bekas cakaran yang sangat panjang. "Bang bayi, Nduk," ucap Simbok kaget melihat bekas cakaran itu. Buderam segera mendekatiku dan melihat bekas lukaku juga. "Ini sudah bisa dipastikan. Ini tuyul lungkoh. Siapa berani-beraninya bikin pesugihan macam ini?" ucap Buderam sambil meninggikan nadanya. "Sabar yuk, sabar. Besok dijelaskan ke Jogoboyo aja permasalahannya." Buderam setuju. Kemudian berpamitan untuk pulang. Singkat cerita, besoknya Simbok sudah selesai buruhnya dan mendapat upah lebih dari biasanya. Temannya Limbuk pun juga demikian. Tapi ini hal lumrah. Setelah mengambil bayaran, Simbok pergi ke rumah Buderam untuk mengajak dia ke Jogoboyo. Atas kasus itu, karena tuyul lungkoh ini sudah meresahkan masyarakat sekitar. Ditambah, Simbok tidak terima dengan cakar yang terdapat di tubuhku. Aku pun mengikuti Simbok, sedangkan Mbak Warni jaga rumah. Simbok langsung masuk lewat pintu samping dari rumah Buderam. Tapi tak melihat satupun orang di dalam rumah itu. Hingga Simbok mendengar suara batuk yang keras dari dalam kamar yang dikunci. Simbok pun mengetuk sambil memanggil Buderam. "Mbak Yu, buka pintunya," teriak Simbok. Tapi Buderam tidak menjawab. Simbok semakin panik dan menyuruhku untuk memanggil Mbak Warni. Aku pun mengiyakan dan pergi memanggil Mbak Warni. Singkat cerita, Mbak Warni disuruh memanggil tetangga serta Jogoboyo untuk ke rumah Buderam. Tak lama kemudian, semua berkumpul di sana. Pintunya pun dibuka paksa. Mereka yang saat itu di situ terkejut melihat Buderam yang pingsan dengan bekas cakarannya sama denganku. Hanya saja Buderam lebih parah di sekujur tubuh dan wajahnya, hingga darahnya keluar. Semua warga pun kaget, kenapa bisa seperti itu. Akhirnya Jogoboyo memutuskan untuk mengirim beberapa orang untuk menemui semacam orang yang dipercaya bisa menyembuhkan luka dengan obat tradisional. Dan sebagian lagi rapat untuk menangkap si Tuan Tuyul Lungkoh. Aku sangat ingat jelas di mana Jogoboyo menyuruh sawah-sawah yang sudah dibajak atau dicangkul dan ada lungkonya diminta untuk ditandai dengan kapur agar nanti sebagian warga pada pagi bisa mengecek sawah. Siapa yang ada tanda dari tanah orang lain berarti dia pelakunya. Warga mengiyakan, termasuk Simbok. Mereka saling gotong royong untuk menandai sesuai nama mereka. Masing-masing termasuk ladang milik Simbok. Singkat cerita, malam telah usai.
Beberapa warga menunggu di rumahku. Beberapa lagi menunggu di Buderam. Dan beberapa lagi berkeliling di sawah-sawah dan ladang milik mereka. Suasana saat itu ramai. Aku yang saat itu tidak mengerti secara detail, tapi yang membuatku senang adalah suasana menjadi ramai, tidak sepi dan menakutkan. Ada yang sedang bercerita, ada yang sedang makan ubi rebus dan menyeduh kopi letek. Tiba-tiba, suara kentongan titir pun berbunyi. Semua warga saat itu kaget dan langsung berhamburan bawa obor. Sebagiannya menuju ke sumber kentongan titir. Jogoboyo yang saat itu ikut berkeliling bertemu dengan tuyul Lungko yang katanya hendak mencuri. Akan tetapi oleh Jogoboyo telah digagalkan. Jogoboyo telah menangkap 5 tuyul itu dan ditaruh di botol kotak besar bening yang ada tulisan aksara Jawa yang tidak aku mengerti. Aku yang saat itu digendong Simbo ingat betul kejadian itu. Jogoboyo pada saat itu memang memiliki kemampuan di atas orang normal lainnya. Dalam hal supranatural, apalagi di desa di mana aku tinggal. Dan yang lebih aneh lagi, ketika Jogoboyo tiba-tiba duduk bersila dengan kotak di depannya. Kemudian seperti terjadi interaksi di antara keduanya. Hingga tanpa sadar, tubuhku terasa panas. Aku pun menangis. Gak apa-apa, bentar lagi selesai. Aku suruh Jin yang ngirim balik ke yang punya, kata Jogoboyo itu tiba-tiba. Dan benar saja, rasa panas itu hilang seketika. Kemudian dari belakang ada salah satu warga yang berlari menuju ke kerumunan kami. "Pak, cakarnya sudah hilang semua," katanya. Kemudian Jogoboyo pun memejamkan mata sekali lagi. Semua warga hening hingga Jogoboyo itu berdiri dengan membawa kotak itu. "Ini bakar saja di tempat yang aku kasih tahu nanti," kata Jogoboyo, sambil memberikan kotak itu ke salah satu warga. Warga itu menyetujui dan mengikuti Jogoboyo. Sampailah di tempat di mana aku tidak asing lagi. Ya, tempat itu adalah sawah di mana aku melihat 5 bocah bermain-main itu. "Sudah, bakar sekarang." Kemudian warga itu menyiram dengan minyak tanah dan disulut oleh api. Kemudian berkobarlah apinya membakar habis kotak itu. Aku tidak tahu apa yang lain dengar. Yang pasti aku mendengar jeritan pilu yang kemudian hilang dan kembali hening. "Ayo ikut aku." Sekarang orangnya yang punya terkapar di depan rumah. Mereka pun segera mengikuti Jogoboyo, termasuk Simbo yang menggendong aku. Hingga mereka berhenti tepat di perbatasan desa, di mana di depan rumah yang cukup besar dan terlihat di situ ada lelaki, benar-benar terkapar dengan luka cakaran di seluruh tubuh. Jari-jari kaki tangannya hangus seperti terbakar. Bukan hanya aku atau warga, bahkan Simbo sangat terkejut. Karena orang yang punya tuyul Lungko adalah orang yang sama di mana Simbo buruh di sawah orang itu.
Selesai.